Aku kurang banget nih, aduh aku nggak punya uang. Kalau kamu mau manifestasi uang, mau manifestasi apapun itu, pastikan kamu merasa cukup dulu sama apa yang kamu punya sekarang. Nah, cerita manifestasi lagi, beberapa hari yang lalu aku lagi seru-serunya bikin video ya, tiba-tiba muncul notifikasi pas aku login di TikTok, ternyata TikTok aku di-ban dan saat itu aku kecewa banget. Tapi hari ini kamu lihat ya, aku lagi bangun rumah impian aku dan aku mau ceritain gimana sih caranya supaya kita itu tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Di sini aku nggak akan bahas tentang aduh gimana caranya jadi kaya, gimana caranya jadi cantik, gimana caranya A, gimana caranya B. Di sini aku mau ngajarin aja gimana sih saat situasi-situasi tertentu ya, di saat kamu merasa kalau hidup kamu itu hancur lebur gitu ya, gimana nih cara menyikapinya supaya kita mendapatkan atau attract hal-hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita ya. Aneh banget ini aku kelihatannya, aku habis pilates ya makanya kayak gini bentukannya. Oke lanjut ya. Jadi ada dua pilihan tuh kemarin. Pas TikTok aku di-ban, aku bisa terpuruk ya, dan aku bisa maju lagi. Pas hari itu juga aku sangat amat stres, kayaknya stresnya beberapa hari gitu ya. Tapi aku bilang ke diri aku sendiri, apa ya hal positif yang bisa aku ambil nih dari TikTok aku di-ban. Oh mungkin aku dituntut ya untuk mengembangkan lagi apa yang memang aku mau capai gitu. Di dalam beberapa goals aku itu, oh aku mau rumah nih sebetulnya. Sebetulnya aku mau stabilitas saat ini. Bukan sekarang aku nggak punya rumah, cuma rumahnya itu rumah impian aku. Nah rumah impian aku yang bagaimana, yang bambu, ada kayu-kayunya, aku bisa nanam, aku bisa main musik di dalamnya, bisa main piano dan segala macam. Itu adalah salah satu dari impian aku. Dan aku mau punya produk sendiri juga, karena kemarin aku fokus konten di TikTok, jadi semuanya hal ketunda termasuk produk aku, karena aku suka banget konten di TikTok dan termasuk di YouTube ini ya. Karena aku saking sukanya, jadi aku sibuk di situ sampai produk aku terbengkalai. Itu aku udah proses sebetulnya, tapi jadi lama. Oh mungkin gara-gara ke bandnya ini ya, aku ambil positifnya. Aduh nggak segampang kata-kata motivasi kak, ambil positifnya aja. Memang kamu harus memproses emosi kamu. Misalkan kamu habis putus cinta, atau kamu habis kehilangan uang, atau apapun itu ya. Pokoknya sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kamu, pertama proses dulu itu emosinya. Memang kita nggak bisa pura-pura menjadi positif, itu nggak bisa, nggak bekerja. Yang kamu harus lakukan adalah setelah memproses emosi itu, kamu lihat, aduh baiknya apa nih, hikmahnya apa gitu yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah yang bisa aku ambil dari kejadian tersebut adalah apa? Oh mungkin aku disuruh istirahat dulu sambil aku memikirkan apa yang aku mau lakukan selanjutnya gitu. Pastinya aku tetap mau mengedukasi kamu-kamu ya, dan mungkin nanti TikToknya balik, atau mungkin nanti ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan datang kepada aku gitu. Jadi dari hari itu aku latihan ya, akan ada sesuatu yang besar datang kepada aku, datang kepada aku, datang kepada aku. Sampai di minggu kedua aku memutuskan untuk kenapa aku nggak bangun apa yang aku mau bangun aja gitu, sambil melanjutkan produk-produk yang memang aku post ya, yang memang sebelumnya aku hentikan gitu karena aku sangat amat sibuk ngonten gitu. Otak kamu itu nggak tahu ya sayang, dunia ini ya nggak tahu, energi yang ada di sekitar kamu tuh nggak tahu apa kayak yang kamu pikirkan tuh buruk apa baik. Semuanya diambil. Misalkan contoh masalah fisik ya, kamu bilang nih setiap hari, aduh hidung aku kok begini ya, hidung aku begini, hidung aku begini. Nanti lama-lama yang tadinya hidung kamu sebetulnya nggak mekar misalkan, atau yang tadinya hidung kamu kecil, lama-lama jadi gede gara-gara kamu katain begitu mulu misalkan ya. Bukan berarti hidung gede jelek, misalkan kamu hidung kecil, tapi setiap kamu ngaca ya, kamu bilang nih, aduh hidung aku kok begini, hidung aku begini, hidung aku begini. Lama-lama hidung kamu menjadi apa yang kebalikannya yang kamu gak mau gitu. Sama halnya dengan hal-hal yang besar dalam hidup kamu. Oh aku mah gak bakal jadi apa-apa, oh aku mah udah kebucinan banget sama dia, oh susah nih aku kalau udah jatuh cinta nih, jadi bodoh misalkan gitu ya. Nanti kamu akan menjadi apa yang kamu ucapkan gitu, menjadi kenyataan. Itulah yang namanya manifest. Jadi kamu bisa memanifest keburukan, bisa memanifest kebaikan, tergantung apa yang kamu ucapkan dan apa yang alam bawah sadar kamu tangkap gitu dari pikiran kamu. Maka dari itu memang betul mengucapkan saja tidak cukup, cuma alangkah baiknya ucapkanlah hal-hal yang baik ke dalam diri kamu. Kadang-kadang kan kita ya, karena udah kebanyakan ngatain diri sendiri atau merendahkan diri sendiri, aku mah kayaknya nggak bakal bisa kayak gitu. Aduh, misalkan kamu ngelakuin kesalahan sedikit ya, terus kamu bilang, aduh kok aku bodoh banget ya, aku
aku bodoh banget ya. Nanti dari situ ya ke manifest tuh, nanti lama-lama kamu makin jadi lola gitu ya, loading lama otaknya gara-gara apa yang kamu ucapkan itu gitu. Jadi sesuatu seperti itu bisa mempengaruhi kehidupan kamu. Ibaratnya apa yang kamu lakukan setiap hari ya diakumulasikan. Misalkan sehari ini kamu minum jus, seminggu kamu minum jus sambil olahraga, sebulan nanti akan kelihatan hasilnya, ya kan? Sama dengan kamu, oh hari ini kamu misalkan minum yang manis-manis terus ya, sambil kerjaannya bangun tidur ya, makan tidur, sebulan, setahun akan sangat kelihatan hasilnya. Nah itulah sama dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita gitu ya, apa yang kita hasilkan dari perkataan tersebut. Makanya aku bilang hati-hatilah dalam berkata, berucap kepada diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Kenapa aku mau bikin video ini? Karena ini adalah salah satu permulaan transisi aku ya, dari kemarin ngonten. Sekarang betul-betul aku lagi menyelesaikan produk dan juga membangun impian aku. Bukan impian yang kita bandingkan dengan orang lain, misalkan ya nanti setelah aku bangun, aduh rumah aku masih kurang bagus daripada orang lain atau gimana. Nah itu sangat amat buruk. Contohnya kamu udah mulai ngonten nih, misalkan pencapaian kamu yang mau kamu capai itu menjadi konten kreator. Nanti pas udah ngonten, kamu udah mulai ngonten, mulailah kamu scroll tuh ya, terus kamu membandingkan diri kamu, aduh kayaknya konten aku masih jauh banget nih sama orang lain. Nah itu nggak boleh gitu. Supaya kamu maju, fokus apa yang kamu mau bagikan, kebaikan yang kamu bagikan ke orang lain. Ya kalau misalkan kontennya affiliate gimana kak, fashion gimana, apapun itu kamu bisa bagikan kebaikan ke orang lain supaya orang lain nanti ibaratnya mengikuti kamu gitu, tertarik sama konten-konten yang kamu berikan gitu. Kamu juga merasa puas kalau kamu memberi kebaikan ke orang lain gitu. Jadi stop membandingkan diri kamu dan pencapaian-pencapaian yang ada ya. Kegagalan pun seperti itu. Ketika kamu jatuh sedikit ya, jangan pernah berpikir kalau aduh si orang-orang udah di sana, aku masih di sini. Nah itu nggak boleh ya. Aduh si Anu misalkan ya, si A umur 20 tahun aja, umur seaku udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah misalkan ya, udah mau menikah, udah mau punya anak, sedangkan aku masih makan es krim aja nih misalkan gitu. Itu nggak boleh ya, karena stage hidup orang beda-beda gitu. Jadi banggalah dengan apa yang kamu alami. Nah ini next chapternya ini, jangan pernah malu tentang masa lalu kamu, maksudnya latar belakang kamu. Aku udah pernah bilang kalau misalkan kamu mau manifest sesuatu itu ya supaya berhasil, jangan pernah menyembunyikan siapa diri kamu ke dunia ini, atau buatlah versi yang baru ya. Misalkan kak aku malu banget kak mau ngonten atau mau membagikan diri aku, kak aku malu banget kak mau menjadi guru misalkan, kak aku malu banget kak mau menjadi A menjadi B. Ciptakanlah versi yang lain gitu ya. Maksudnya gimana kak, ciptakanlah versi yang lain. Jadi itu seperti bukan kamu, tapi itu bagian dari diri kamu, supaya kamu nggak malu. Ini nggak masalah ya, introvert, extrovert lah, ambivert, kamu pasti bisa jika kamu menciptakan si bagian dari diri kamu. Contohnya membangun rumah ini aku benar-benar membangun sendiri ya, maksudnya aku menciptakan tim sendiri. Jadi aku nggak ada kontraktor dan segala macam. Ini benar-benar aku doang ya. Jadi bantu sama suami aku juga ya. Sama ada 2 teman aku bantu, tapi ini benar-benar kita nyiptain tim sendiri. Nah aku kepikiran banyak banget teman-teman aku yang mau membangun juga, cuma nggak ada konstruksi timnya juga. Aku ada sewa arsitek juga segala macam. Dari sini kan aku kepikiran, oh sebenarnya ini kayaknya bukan diri aku nih. Aku biasanya ngonten, biasanya santai-santai aja gitu. Nah kok sekarang aku ada kepengenan untuk kayaknya aku bisa menciptakan tim nih ya, untuk membangun dan bisa membantu teman-teman aku juga nanti. Aku membantu orang-orang aku yang ada di kampung ya, pekerja-pekerja, tukang-tukang konstruksi. Aku memberikan mereka pekerjaan dan sekaligus aku bisa membantu teman aku untuk membangun gitu. Jadi mereka nggak usah nyari-nyari, takut ditipu orang segala macam, karena nanti ada aku gitu. Nah aku di sini menciptakan diri aku yang baru, Julia yang baru, yang memang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi seperti itulah kehidupan gitu. Jangan pernah, aduh aku nih biasanya nggak ngonten jadi aneh nih pas ngonten. Enggak gitu, ciptakan diri kamu yang baru gitu. Bukan menjadi palsu, tapi memang betul-betul kamu ciptakan diri kamu yang baru. Jadi kamu bisa nge-switch ya. Ketika aku mau ngonten ya aku konten kreator, ketika aku mau membangun rumah ya aku siapa lagi gitu ya. Seperti itulah supaya kita nggak stres terus ya. Nggak nanti mau tidur kita masih kepikiran, aduh
tadi tuh pas aku jadi guru aku melakukan sesuatu yang kayak memalukan gitu, atau aduh tadi pas ngonten aku kayaknya malu-malu ini, supaya kita nggak kebawa gitu. Jadi akhirnya negatif terus tentang diri kita gitu. Apresiasilah diri kamu juga. Setiap pencapaian yang kamu lakukan sedikit demi sedikit, apresiasikan diri kamu ya. Dan bersyukur, gratitude ini paling penting. Kalau kamu memanifestasi tercapai, jangan pernah kamu merasa kalau aduh aku nih nggak cukup nih ya. Kalau kamu mengattract uang apapun itu, merasa cukuplah dulu. Caranya gimana? Apapun yang kamu sekarang rasakan, misalkan aku memang mau rumah yang halamannya besar dan segala macam, which is ini akan menjadi kenyataan sedikit lagi. Ini sudah menjadi kenyataan sebetulnya ya. Nah, pas aku di rumah kecil aku itu, di rumah kerja aku itu kemarin, aku berpikir kalau aduh, aku rasanya pengen banget ini, pengen banget itu ya rumah. Tapi di suatu sisi aku tidak merendahkan rumah kerja aku itu juga, dan tidak merendahkan alias menjelek-jelekan kehidupan aku pada saat ini. Contohnya kamu mau motor baru atau kamu mau mobil baru. Nah, kamu harus merasa aduh aku nyaman sebenarnya pakai motor ini ya. Cuma memang aku mau upgrade aja untuk kebaikan diri aku sendiri ya. Misalkan oh bannya udah mulai jelek nih ya, aduh kayaknya mesinnya udah mulai kurang. Memang nyaman sih nyaman, tapi mungkin akan lebih baik jika aku mempunyai motor baru. Nah, sama halnya kemarin rumah kerja aku itu yang aku buat senyaman mungkin ya. Menurut aku itu sangat nyaman untuk diri aku, banyak tanamannya dan segala macam. Mau tidur aku pasang lilin sambil baca buku, paginya aku minum teh gitu ya. Jadi ibaratnya ya, inti dari segala inti adalah kamu harus enjoy apa yang kamu punya dulu dan coba untuk menikmati itu. Karena jika kamu memanifestasi dari dasar yang memang stres gitu ya, stres, merasa kurang, nanti akan menjadi kenyataan, bisa jadi. Cuma nanti kamu tetap nggak akan puas gitu dengan hasil yang memang ya kamu terima gitu ya. Dari hasil yang kamu dapat, akhirnya nanti akan tertutup lagi semua kebaikan-kebaikan. Jadi seperti itu ya. Jangan pernah kamu merasa kalau aduh aku kurang banget nih, aduh aku nggak punya uang. Kalau kamu memanifestasi uang, memanifestasi apapun itu, pastikan kamu merasa cukup dulu sama apa yang kamu punya sekarang. Nah, gimana dong Kak kalau aku belum berkecukupan sekarang? Kalau kamu belum berkecukupan atau situasi kamu nih sekarang nggak menyenangkan, aku bilang lagi-lagi bekerja keras lah ya, bekerja keras lah. Karena manifestasi itu memang bisa ya membuat sesuatu menjadi kenyataan nih dari alam bawah sadar kita, dari pikiran kita. Akan tetapi perlu usaha, perlu konsistensi, dan perlu rasa bersyukur yang sangat dalam gitu, untuk kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi gitu aja, aku mau lanjut dulu ya. Cara intinya seperti itu ya. Apapun yang kamu usahakan di dunia ini itu tidak akan menjadi sia-sia. Contohnya TikTok aku yang ke-ban itu tidak akan menjadi sia-sia karena aku punya pengalaman di dalamnya gitu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini ya. Jadi jangan pernah berpikir aduh aku gagal. Kamu gagal kalau kamu berhenti gitu. Kalau kamu tetap meneruskan apa yang memang kamu mau dari dalam diri kamu, kamu tanya alasan kamu melakukan sesuatu itu ataupun memanifestasi itu apa gitu. Alasannya harus lebih kuat daripada bagaimananya. Jadi bukan aduh gimana nih supaya kita kaya misalkan, gimana nih supaya kita merasa berkecukupan, bukan. Tapi kenapa kamu ingin mencapai apa yang kamu capai itu. Jadi supaya ketika kamu nanti jatuh ya atau kesandung ibaratnya, kamu bisa ingat lagi, oh alasan aku nih sangat amat kuat gitu di belakang aku. Alasan akulah yang membuat aku bangkit setiap harinya, bangun gitu ya, bangun tidur dan mengerjakan apa yang kita harus kerjakan gitu ya, apa yang kita mau kerjakan untuk mencapai tujuan kamu itu dalam hidup. Itu aja. See you in the next video.